الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام ويا أهل صلاح الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في محكم كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa agar hidup kita bahagia, selamat, jauh dari bencana dan musibah, dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih di dunia sampai di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kepada hambanya dengan bebas, silahkan pilih, karena kekasih ada dua. Al-khalilu khalilani, kekasih ada dua macam. Yang pertama khalilani hasanain, dua kekasih yang baik, dan dua kekasih yang tidak baik. Kekasih yang baik adalah, tolong dibayangkan semuanya, ibu kandung, bapak kandung adalah kekasih kita. Anak kandung, istri, saudara adalah kekasih kita. Teman adalah kekasih kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau, semua kekasih yang ada di dunia. Yauma idzin, pada hari ini, hari kiamat, ba'duhum li ba'din, satu terhadap yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Ada suami istri nanti sampai di surga. Ada suami istri nanti kedua-duanya di neraka. Ada anak dan ibu bisa masuk surga. Ayah dan anaknya bisa masuk surga, saudara kandung bisa masuk surga, teman satu kantor bisa masuk surga bersama-sama. Siapa mereka? Mereka adalah ketika di dunia selalu taat kepada Allah. Temannya, ayo ada pengajian, ayo kita berangkat ngaji. Ada teman yang sakit, ayo kita menjenguk. Ada tahsin, ayo kita bareng-bareng kita belajar Al-Quran. Ada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan yang ada di Lombok, ayo kita bareng-bareng kita ngumpulkan dana untuk memberikan sana. Ada suami yang bersama-sama dengan istrinya malam dibangunkan untuk tahajud. Orang tuanya membangun anaknya, membangunkan menantunya. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jam 2 malam Rasulullah datang kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, diketok pintunya. Ala tusallian, ayo salat malam. Kekasih yang model begini, jika salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia, disediakan oleh Allah tempat yang sangat indah di kuburan. Rumahnya diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Lebih indah dari seluruh bangunan yang pernah kita lihat di dunia. Sangat menyenangkan. Dia senang, tapi dia menangis. Ya Allah, saya masih punya suami.
Saya masih punya suami di dunia, jangan wafatkan suami saya ya Allah sebelum engkau ridha kepadanya sebagaimana engkau ridha kepada aku. Ya Allah, saya mempunyai ayah, mempunyai ibu, jangan wafatkan bapak ibu kami ya Allah. Yang nangis ini adalah mayat yang baik di kuburan. Sudah disediakan tempat yang indah, dia menangis, ya Allah, ibu saya masih hidup, jangan wafatkan ibu saya sebelum engkau ridha kepada ibu saya. Bapak saya masih hidup ya Allah, anak saya masih hidup, jangan wafatkan mereka sebelum engkau ridha pada mereka dan engkau tempatkan yang sangat indah daripada tempat kami. Allah menjawab, seandainya engkau tahu, wahai hambaku, apa yang aku sediakan untuk ibumu, untuk bapakmu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, engkau akan pasti senang. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin ada yang 10 tahun kemudian kekasihnya ini meninggal dunia. Ternyata rohnya di kuburan kedua-duanya mengatakan, nikmal akhu anta, nikmas sahibu anta, nikmal khalilu anta. Kekasih yang paling baik adalah engkau. Inilah kekasih yang baik, yang ini akan bisa mengantarkan bersama-sama di surga. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Suami istri duduk di atas sofa yang indah di bawah pohon yang rindang. Siapa mereka? Karena di dunianya bersama-sama selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekasih yang kita cari. Mengapa kita hari Jumat kumpul di sini? Ini semuanya kita doakan. Mudah-mudahan seluruhnya yang ada di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan nanti di akhirnya bisa kumpul di surga bersama-sama. Ini yang kita harapkan. Alangkah indahnya kita di masyarakat bersama dengan orang yang selalu mengajak kebaikan. Ini nanti kekasih di dunia sampai nanti di surga. Sebaliknya, suami istri nonton film bersama, suami istri mabuk bersama, suami istri jalan-jalan kemana untuk maksiat bersama-sama, teman mabuk bersama, joget-joget bersama, walhasil selalu mengajak kemaksiatan. Setiap pertemuan diajak maksiat. Kalau meninggal dunia salah satunya, disediakan Allah tempat yang sangat menakutkan. Dia menangis, ya Allah saya takut, ya Allah saya tidak mau tempat ini ya Allah. Tapi dipaksakan oleh malaikat, dia tinggal di penjara yang sangat menakutkan dalam kuburan. Dia menangis, ya Allah saya masih punya suami, saya masih punya suami yang selalu dia bermaksiat kepadamu ya Allah. Saya selalu diajak kemaksiatan. Saya masih punya anak yang selalu kena narkoba, selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan wafatkan suami saya, jangan wafatkan anak saya sebelum engkau murka kepadanya sebagaimana engkau murka kepadaku. Ini kalau orang yang di dunianya geng yang tidak baik, maksiat bersama-sama, kelompok bersama-sama. Al-akhillau, semua kekasih yang ada di dunia, ba'duhum li ba'din, satu terhadap yang lain, aduun, akan menjadi musuh illal muttaqin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, para tamu yang dimuliakan Allah, tolong mulai hari ini, ibu kita, bapak kita, istri kita, anak kita, teman kita, ayo kita ajak untuk selalu taat kepada Allah, selalu mencari ilmu, selalu berbuat baik. Jika hal ini yang kita lakukan, nanti akan bersama-sama di surga. Sebaliknya, tolong jauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jika ada pemuda-pemuda yang di RT kita, di RW kita, di gang kita, mereka adalah berbuat maksiat, tolong segera kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena khawatir, kita tidak boleh menunjuk seseorang, tidak boleh menuduh seseorang, tapi khawatir mereka nanti akan bermusuhan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, ketemu dengan rohnya, ya Allah, ini adalah orang yang paling jahat, padahal di dunianya bersama-sama. Oleh karena itu, mudah-mudahan mulai hari ini, pertama, tolong keluarga kita, teman kita, kita ajak sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Siapa yang sholat jamaah 5 waktu di masjid, maka dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Rasul, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat? Ada seseorang punya rumah, di depannya ada sungai yang jernih mengalir. Dia mandi 5 kali. Apakah kira-kira badannya kotor? Seluruh para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, pasti bersih. Itulah contohnya orang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang kedua, tolong mulai hari ini kita sedekah. Dengan sedekah akan diberikan kemudahan seluruhnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Siapa yang sedekah, maka seluruh urusan di dunianya diberikan kemudahan, akan sukses semuanya, usahanya sukses,
anaknya kuliahnya sukses, sekolahnya sukses, dagangan kita sukses kalau kita mau sedekah. Dan mari kita ajak anak kita sedekah setiap hari, istri kita sedekah setiap hari, dan selalu kita diingatkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, 2 malaikat turun dari langit diperkirakan jam 5:30 pagi. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti, berikan sukses orang yang berinfak. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak berinfak. Yang ketiga, tolong membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran bersama-sama dengan anaknya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan tolong mulai hari ini semuanya niat, ya Allah mudah-mudahan saya bisa membelikan mushaf Al-Quran yang besar untuk ibu saya, untuk mertua saya, untuk bapak saya, agar mereka membaca Al-Quran tanpa kacamata, dengan huruf yang besar. Siapa yang punya Al-Quran, maka dia dijamin masuk surga. Oleh karena itu tolong bersama-sama, jangan hanya kita sendiri yang masuk surga. Tolong ku anfusakum ahlikum naro, jaga keluargamu, istrimu, anakmu, orang tuamu dari sengatan api neraka dengan cara kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahibnya. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Berikutnya, agar kita bisa kekasih kita sampai di surga, tolong mulai hari ini jangan ketinggalan sholat tahajud. Orang kepingin mulia di hadapan Allah, bukan mulia di hadapan manusia. Tolong kita sholat tahajud. Allah berfirman setiap sepertiga terakhir, fahal min sa'ilin fa'utiyahu. Adakah ada hambaku yang minta, pasti aku kabulkan. Adakah hambaku yang minta diampuni dosanya, pasti aku ampuni dosanya. Dan itu adalah setiap malam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat kepada suami. Apa itu rahmat? Badan sehat, keluarga sehat, rizki kita berkah, dan tidak punya hutang. Sekali lagi, hidup tidak punya hutang ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian sukses cita-citanya, usahanya maju, anaknya jadi anak soleh soleha, istrinya menjadi istri yang soleha, suaminya menjadi suami yang soleh. Caranya, qama minal laili, bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun malam, tolong jangan dibangunkan istrinya, langsung wudu dengan sempurna. Setelah wudu, fasalla, salat 2 rakaat, fa'aiqadha ahlahu, bangunkan istrinya. Seandainya istri dibangun belum mau, fa'in abad nadoha ala wajihal ma, boleh diusapin air agar tahajud berdua. Ini keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses, keluarga yang selalu harmonis dimanapun, dalam kondisi apapun. Keluarga ini akan keluarga mendapatkan ridha dari Allah. Itu kalau yang bangun duluan suami, padahal banyak yang rajin adalah istri kita. Rahimallahu imra'atan, Allah memberi rahmat kepada istri, qamat minal laili, bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun istri, suami jangan dibangunkan, langsung wudu dengan sempurna, salat 2 rakaat, fa'aiqadhat ahlah, bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suami belum bangun, kalau kita belum bangun, oleh Rasulullah boleh istri mengusapi air di wajah kita agar kita tahajud berdua. Jika hal ini yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin, inilah kekasih yang diharapkan oleh Allah. Di dunianya bahagia, tidak ada pertengkaran antara suami istri. Alangkah bahagianya suami tidak dibentak-bentak oleh istrinya, istri tidak dibentak-bentak oleh suaminya. Inilah keluarga yang diridhai, dan ini adalah kekasih di dunia, dan mudah-mudahan sampai di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua, agar kita
kumpul di surga dengan bapak, ibu, anak dan seluruh keluarga besar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada anak pahalanya enggak sama dengan bapaknya. Bapaknya rajin, anaknya kurang, tapi dia mempunyai keimanan, disusulkan, dikumpulkan di surga. Ada menantu dibanding dengan mertuanya jauh, mertuanya lebih bertakwa, lebih soleh, tapi anaknya kurang, namun dia juga beriman, nanti disusulkan di surga. Itu yang kita harapkan. Alangkah bahagianya anak cucu semuanya kumpul di surga. Oleh karena itu tolong bersama-sama mengikuti hadis Nabi. An Abdullah bin Salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini bukan pantun, ini bukan puisi, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dua wahyu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Rasul membimbing kepada kita agar kekasih di dunia sampai di surga. Pertama, afsus salam. Keluarga kita, teman kita, tolong kita cinta menyebarkan keselamatan. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, tapi selalu semoga Anda sukses, semoga Anda bahagia, semoga Anda diselamatkan dari seluruh bahaya. Subhanallah, setiap orang mendoakan itu. Allah senang sekali. Allah senang sekali. Oleh karena itu mari kita sebarkan perdamaian. Mudah-mudahan yang diistilahkan dengan di Indonesia adalah tahun panas. Mudah-mudahan melalui masjid kita yang mulia ini tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Musuh kita hanya satu, musuh kita hanya setan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Setan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah satu-satunya musuh adalah setan. Dan setan ada dua, minal jinnati wan nas. Ada setan dari jin dan ada setan dari golongan manusia. Yang kedua, wa'at imuto'am, tolong kita bantu orang lain. Siapa membantu Rp1.000? Saya ulangi lagi, Rp1.000 lebih utama daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Man qada hajata akhihi khairun lahu min an ya'takifa fi masjid hadza syahran. Ini namanya ibadah sosial. Alangkah indahnya anak-anak kita latih, ayo kita membantu orang lain sekalipun hanya Rp1.000, Rp2.000, Rp100.000, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Subhanallah, lebih utama daripada iktikaf sebulan penuh. Padahal kalau kita umroh, ada yang biayanya sampai 25 juta, ada yang sampai 50 juta, 75 juta umroh. Di sana hanya 3 hari. Haji plus hanya 5 hari di Madinah. Namun kalau kita sedekah Rp1.000, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat lebih utama daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Yang ketiga, wasilul arham, silaturahim. Tolong silaturahim mulai hari ini. Tidak ada permusuhan antara satu dengan yang, semuanya rukun. Agar tidak digoncang dengan gempa bumi. Agar tidak diturunkan musimnya musim kemarau tapi banjir di Sumatera Utara. Di tempat lain kekeringan, di tempat lain banjir. Ini semuanya diingatkan oleh Allah. Mengapa? Banyak permusuhan antara satu dengan yang lain, maka dianjurkan silaturahim. Yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Orang-orang sedang tidur, orang-orang sedang nyenyak, tapi kita bangun untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedemikian ini fa insyaallah mengajak istrinya, mengajak bapak ibunya, mengajak anaknya, mengajak keluarganya, maka menjadi kekasih di dunia sampai di surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ja'al Jakarta madinatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui mimbar yang suci ini kami mohon padamu ya Allah, izinkan kami semua di masjid ini bisa mendampingi bapak ibu kami pergi haji dan umrah ya Allah. Izinkan kami semuanya bisa mendampingi orang tua kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan anak kami bisa hafal Quran 30 juz, bisa memahami dengan benar, bisa mengamalkan dan bisa berdakwah. Jadikan Indonesia menjadi negara yang ridho ya Allah, negara yang makmur, negara yang diberkahi, dan negara yang mudah-mudahan semua rakyatnya sejahtera ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Berikan kami pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah. Berikan kami pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah. Berikan kami pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang makmur ya Allah. Mudah-mudahan dibebaskan dari hutang ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.